kembali bersama dengan saya Pratna. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang logo. Kali ini masih bersama dengan PNM untuk wilayah Banyumas. Izinkan saya untuk share screen. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang logo. Jadi nanti akan kita mulai dengan brand, apa itu brand, kemudian juga beberapa teori tentang logo. Langsung saja. Seperti biasa, sebelum mulai, perkenalkan dulu, saya Pratna. Ini Facebooknya Pratna Paramita. Saya dari Bombat Media yang merupakan layanan desain label, desain kemasan, foto produk, kelola dan promosi sosial media untuk UMKM. Jadi kita mengerjakan layanan digital brand untuk UMKM. Oke, tadi sempat saya sebut Bombat Media itu mengerjakan layanan digital brand untuk UMKM. Sedangkan brand itu sendiri apa sih? Ya, jadi ini dari berbagai macam arti brand. Ya, ini saya memampatkan sedikit. Brand adalah merupakan kombinasi lengkap dari apa yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. Ya. Jadi kalau kita misal mendengar KFC, kemudian Gojek, langsung terbayang, langsung muncul sebuah produk tersebut. Misal KFC, kita langsung bisa melihat atau langsung muncul di benak kita ayam gorengnya, kemudian juga bahkan sampai kalau kita pernah mencicipi KFC, kita bisa tercium wanginya ayam goreng KFC. Kemudian kalau kita bicara tentang Gojek, jelas yang muncul di benak kita adalah layanan ojek online. Oke ya. Jadi memang pengaruhnya sampai seperti itu tentang sebuah brand. Ini akan selalu menjadi pertanyaan di teman-teman UKM. Kalau usaha kita masih kecil, ya usaha kita warungan atau apalah, jualan cilok atau apa gitu kan, yang dianggap masih kecil, apakah kita butuh brand? Kenapa kita butuh brand? Adalah yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Oke ya, contoh misal kita bicara teknologi, kita mau beli misal laptop ya, laptop yang terkenal mahal atau brandingnya mahal adalah Apple ya. Kita datang ke toko komputer, kemudian kita bertemu dengan pelayan di sana, kemudian dikasihlah laptop yang benar-benar mirip dengan laptop Apple ya atau MacBook, tapi di situ tidak ada logo Apple digigitnya. Oke ya. Kemudian pelayan tersebut berusaha meyakinkan kita, Pak, Bu, ini benar, ini loh laptop Apple ya. Ini benar-benar laptop Apple, kemudian isinya benar-benar laptop Apple. Tapi di situ tidak ada logonya, tentunya kita akan menjadi ragu kan. Nah, ini benar nggak sih saya keluarkan uang puluhan juta, tapi kok tidak ada logo di situ? Ini tentunya kan membuat kepercayaan kita sebagai konsumen akan berkurang, ya kan? Ini yang dinamakan brand itu meningkatkan kepercayaan konsumen, ya kan? Dan ini yang kenapa poin nomor 2 adalah memudahkan bisnis kita. Kalau kita punya catering, kemudian dipesan oleh perusahaan besar atau pemerintah daerah, ya tentunya juga akan bisnis kita akan mudah karena memang sudah punya brand, punya legalitas dan lain sebagainya. Oke, lanjut.
Ada banyak unsur-unsur brand. Jadi brand itu tidak sekedar hanya merek ya, tapi banyak unsur-unsur yang kemudian itu menjadikan sebuah branding. Ya, jadi branding ini hasil dari sebuah brand, ada nama merek jelas ya, kemudian logo, tampilan visual, kata-kata, suara, logo, slogan dan lain sebagainya, bahkan nanti ada jingle. Itu semua bisa kalau kita kerjakan semua, kita bangun semua, ya termasuk layanan produk kita, itu akan bisa membuat brand kita menjadi baik. Nah, saat ini kita hanya akan fokus untuk membahas logo. Apa itu logo? Logo pada dasarnya merupakan simbol yang membantu mengidentifikasi dan mempromosikan bisnis, produk, organisasi, dan lain-lain. Jadi kalau merek itu adalah nama usaha atau nama produk kita, sedangkan logo bisa disebut sebagai wajahnya, wajah usaha kita. Jadi nanti akan ada beberapa teori tentang logo ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini yang biasanya kemudian jadi mispersepsi antara biasanya pembuat media dengan klien. Jadi kita menyamakan istilahnya menyamakan persepsi dulu, logo dan label, karena sering kalau misal klien ya pinginnya bikin label untuk kemasannya, tapi biasanya sering dibilang bikin logo ya, Mas mau bikin logo, ternyata yang dimaksud adalah label. Jadi ini yang pertama di sini ada Mimami, itu adalah logo dari pemilik produk ini yang logonya adalah Mimami. Oke ya. Kemudian label di sini adalah keseluruhan materi desain yang ditempel atau diletakkan di produknya. Logo bisa ditempel di label, atau label tidak harus juga memuat logo kalau misal kita belum punya logo untuk usaha kita. Oke. Jadi sekali lagi, label di sini yang memuat informasi nama produk, kemudian di sini ada pilihan rasa, kemudian kalau kita punya PIRT, kandungan gizi dan lain sebagainya, itu dimasukkan di dalam label produk. Oke ya. Sedangkan logo sebetulnya adalah materi desain yang bisa ditempelkan di mana saja ya. Kita mau bikin merchandise, topi, gantungan kunci, kaos, itu bisa diletakkan atau bisa dimasukkan logo kita. Jadi misal kita bikin kaos isinya cuma logo dari perusahaan kita saja, itu bisa, atau stiker ya. Jadi logo di sini juga bisa masuk, artinya bisa jadi materi promosi kita. Nah, ini kenapa kita juga sebaiknya usaha kita punya logo. Oke, jadi itu pengantar materi teori logo untuk UMKM. Selanjutnya akan kita sambung lagi di part keduanya. Jadi silahkan subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.